anak-anak, di sini Bu Guru akan membahas latihan soal untuk tugas yang kemarin ya. Langsung saja di sini nomor 1. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerah cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika dua keping ini dipadukan. Gagasan pokok paragraf di atas adalah anak-anak yang belum paham tentang gagasan pokok. Di sini Bu Guru akan jelaskan. Gagasan pokok adalah kalimat utama dalam suatu paragraf anak-anak. Ini namanya adalah paragraf ya. Jadi ini satu paragraf. Nah, ini namanya satu paragraf. Kemudian gagasan pokok atau kalimat utama biasanya ada di awal kalimat anak-anak ya. Mana awal kalimat? Nah, ini namanya awal kalimat. Di kalimat pertama biasanya. Nah, bisa kalian lihat sendiri jawabannya yang mana. A. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Oke, itu gagasan pokok atau kalimat yang utama. Lanjut, next nomor 2. Yang dimaksud dengan gagasan pokok adalah, nah ini gampang sekali, barusan kita sudah pelajari ya. Gagasan pokok ini adalah yang D, kalimat utama. Lanjut ya. Kemudian nomor 3. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Dari paragraf di atas yang bukan merupakan kalimat pendukung adalah, jadi kalau kalimat pendukung itu adalah kebalikan dari kalimat utama atau gagasan pokok anak-anak. Nah, tadi kalau gagasan pokok itu kan ada di awal kalimat ini ya. Kalau kalimat pendukung yang mana? Nah, kalimat pendukung ini adalah semua kalimat yang berada setelah gagasan utama ini. Jadi semuanya ini termasuk kalimat pendukung, setelahnya kalimat utama. Nah, ini Bu Guru kasih nomor ya. Nomor 1 ini namanya gagasan pokok atau kalimat utama, sedangkan yang nomor 2 sampai titik bawah terakhir ini namanya kalimat pendukung. Jadi nomor 3 ini jawabannya adalah C. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya karena yang bukan kalimat pendukung. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya ini adalah kalimat utama anak-anak ya. Jadi salah yang C ini ya. Lanjut nomor 4. Yang dimaksud gagasan pendukung adalah, nah ini gampang sekali ya, kita sudah belajar tadi. Jadi jawabannya yang B anak-anak ya. Kalimat penjelas. Kemudian sekarang kita nomor 5. Dari tabel di atas yang merupakan sikap menghargai keberagaman. Yang patut kalian garis bawah adalah sikap menghargai. Menghargai apa ini? Menghargai itu saling toleransi, tidak saling menyinggung, saling menghormati antar sesama manusia. Itu ya, kebaikan-kebaikan. Bukan sikap yang buruk anak-anak. Coba kita lihat nomor 1. 1. Bermain bersama dengan teman yang berlain agama. Nah, ini bagus karena tidak membeda-bedakan. Meskipun teman kalian berbeda agama, ada yang beragama Kristen, misalkan ada yang beragama Hindu atau apapun, kalian tetap harus bermain bersama, tidak membeda-bedakan. Kemudian yang nomor 2, tidak mengganggu jalannya ibadah agama atau kepercayaan lain. Ini juga bagus. Nah, kemudian yang nomor 3, bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa.
Nah, ini tidak bagus anak-anak karena ada kata hanya di sini ya. Hanya dengan teman yang satu suku bangsa. Jadi ini tidak baik. Yang baik itu dengan semua anak yang berbeda suku bangsa. Kemudian yang nomor 4, tidak memaksakan pendapat diri kepada orang lain. Tidak memaksakan pendapat itu tidak egois anak-anak ya. Jadi ini bagus, tidak egois. Kemudian yang kelima, menghina agama atau keyakinan orang lain. Nah, ini sudah jelas tidak bagus. Jadi yang bagus yang Bu Guru centang ini antara 1, 2, 4. Jadi jawabannya C. Lanjut. Nomor 6. Dari tabel di atas yang merupakan sikap tidak menghargai keberagaman. Nah, tadi kalau nomor 5 itu ditanya yang menghargai. Kalau nomor 6 kita garis bawah yang tidak menghargai ya anak ya. Jadi kalian pilih dari 1 sampai 5 ini yang tidak menghargai. Berarti kalian cari sikap yang buruk. Nomor 1, tidak mengganggu jalannya ibadah agama lain. Nah, ini baik ya. Kita cari yang buruk, berarti kita silang. Bermain hanya dengan teman yang satu agama. Nah, ini buruk. Tidak memaksakan pendapat diri pada orang lain. Ini baik, silang aja. Menghina agama atau keyakinan orang lain. Nah, ini buruk. Menganggap sukunya lebih baik. Nah, ini buruk. Jadi yang dicentang Bu Guru ada 2, 4, 5. Jawabannya adalah A. Kita lanjut nomor 7. Pertanyaan yang dapat memperkuat persatuan Indonesia. Pernyataan anak-anak ya. Pernyataan yang dapat memperkuat persatuan Indonesia adalah A. Kita tidak dapat berdampingan dalam keberagaman. Tidak bisa anak-anak, meskipun berbeda-beda kita tetap harus berdampingan ya untuk memperkuat. Jadi ini salah. B. Keberagaman merupakan halangan untuk bersatu. Nah, keberagaman itu bukan halangan, malah kita harus bersatu dalam keberagaman ya. Ini salah juga. C. Keberagaman di Indonesia bukanlah suatu keistimewaan. Nah, keberagaman itu justru membuat Indonesia menjadi istimewa ya. Dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali keberagaman, mulai dari adat, bahasa, itulah yang membuat Indonesia menjadi istimewa. Yang D, keberagaman bukan halangan untuk melakukan suatu hal bersama-sama. Nah, inilah yang jawaban yang diminta soal. Kita lanjut. Nomor 8. Nah, di sini kemarin Bu Guru minta maaf. Memang ada 2 jawaban yang benar di sini anak-anak ya. Dan nomor 2 dan nomor 4 itu sama. Kendang itu juga berasal dari Jawa Barat, Kecapi juga dari Jawa Barat. Jadi anak-anak yang menjawab 2 dan 4 itu sudah Bu Guru betulkan semuanya. Next, lanjut kita nomor 9. Bunyi berasal dari benda yang nih sini kemarin banyak yang dari kalian menjawab yang A, dipukul anak-anak ya. Tapi jawaban ini belum benar. Untuk yang dipukul. Jadi bunyi itu berasal dari benda yang bergetar anak-anak ya, bukan yang dipukul. Diingat-ingat, bukan dari yang dipukul tapi bergetar. Oke, lanjut. Nomor terakhir. Bunyi tidak dapat merambat melalui. Nah, jadi bunyi itu bisa merambat melalui 3 benda anak-anak ya. Ada benda padat, ada benda gas, ada benda cair. Nah, selain dari ketiga benda ini tidak bisa dilewati oleh bunyi, yaitu apa? Ini anak-anak, ruang hampa. Nah, jadi demikian ya pembahasan soal dari Bu Guru untuk soal-soal yang kemarin yang sudah nilainya bagus. Terima kasih. Pertahankan, semoga kalian tetap semangat belajar. Kemarin yang nilainya masih jelek, tidak apa-apa ya, ini hanya belajar aja. Besok atau lusa diperbaiki lagi. Terima kasih. Demikian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.